elements and templates. And finally, when you design, there are going to be many iterations and versions. So you will also learn how to organize and annotate different versions of the design. And if you're wondering who to learn all these from, I have no idea. Yeah, I just happen to do this full time for fun. Now that you have technical skills in UI design, it is a great time to dive into user experience design. There's so many courses to choose from, like Google UX design certificates and my program, or you can self-study with ChatGPT. And here you will learn the UX design process. There are two processes that these courses usually teach. Number one is the double diamond design process. This one is more commonly used in the industry today. And number two is design thinking, which was popular around 2018, but then it kind of faded a little bit. There are also many UX design theories, techniques, and concepts you will learn, like persona, empathy map, user interviews, usability testing, Gestalt principles. Depends on the course or the bootcamp you take, they will give you different templates and examples. Just keep in mind that you can use these examples as a reference, but never consider any template or method as the right answer. There is no right answer in design. There is no one-size-fits-all template. That is why so many designers get rejected right away by big tech companies, because all their case studies, personal projects following the same process with no constraints. In the real world, it's very unlikely that you will have the time to go through every single step of the UX design process, and you will have to make some compromises. So when you're learning UX design, take notes and build up your knowledge library. But when you start working in the real world, keep updating this library, because this knowledge is not static. When a company hires you and pays you $150K a year, they expect their investment to pay off. So your design needs to help the business make money. Surprise! That is why when you are making a design decision, you not only need to make the user experience better, but you also need to benefit the business. There are a few ways to quickly improve your business sense. You can take a business course, you can take my program, you can self-study with ChatGPT or Gemini, you can work in a business, and many of you already have great business sense. In that case, you can move on. You don't have to be an expert in business, but you need to be able to do the following. Number one is you understand basic business terminologies and you can talk business. Number two, when working on a design project, you know what key metrics to use to measure success. Usually it's just conversion or retention. And you can estimate how much more annual revenue your project can make for the business. Number three, when making a design decision, you have a sense of the cost and feasibility of building your design. Okay, this can be a little more engineering driven. So if you're transitioning from an architecture background or a software engineering background, you should be a master at this one. Number four is you know the different roles you'll be collaborating with. And these people are product managers, software engineers, content designers, design managers, design leads, data analysts, legal marketing VPs. Number five, when you use a product, you can quickly sense the business model behind it, which is just how the business makes money from it. So let's do a quick exercise. What is the business model behind YouTube? It's one word, start with an A, ads. Ads and subscription, but mostly ads. So if YouTube relies on advertisements to make money, what is one metric that matters the most to the business? The answer is watch time. The longer we watch, the more ads we see, the more money they make. And how to increase watch time on YouTube? That is what every single project in YouTube needs to tie back to. This next point is very important. If I were transitioning to UX now, I start my own business first before applying to a full-time design job in tech. But when I apply, I will apply directly to a mid-senior or design lead position, not junior roles. Why? Because there are far too few junior opportunities in the industry. So this is a way to work around the situation and avoid getting stuck in a red ocean in the beginning. By the way, this is not just happening in design and tech. This is happening everywhere. However, even though there are very few junior roles out there, senior demand is still high and will keep rising. Big tech companies still need senior designers. Startups also need senior designers when they grow to a point where using AI is not enough. And there will be more and more tech startups because of the rise of AI. I'm not really a high risk taker, so I will actually delay registering this business legally until I've secured some paying customers or at least one client. But I will build a brand in my mind first and come up with a name, branding, logo, and
funds. And starting from day one of this career transition, I'll package this period as the founder and product design lead of my own company. In the US and many countries, you can legally operate an invoice as a sole proprietor without forming an LLC. So you can put the title of founder and product design lead on your resume right away to build up your years of experience and hide a career gap. But of course, you need to actually build your company. It starts as a shell, but it cannot stay as a shell. And when you think of yourself as a business owner or product design lead of your own company, the following things will change. One, you become less desperate and more confident because your status is no longer unemployed or just working at a job you hate. Number two is you become more patient. Confidence and patience alone can already improve the first impression you make on clients and businesses. Number three is you take yourself and your work more seriously. You no longer think about finishing a fake project fast to put it into your portfolio. Instead, you think about how to get actual paying clients. That makes a huge difference because recruiters want to see you have skills to work for actual businesses, not just in your cute fantasy. Now, I'm Michael Lin, and I'm a 2D animator. My process is pretty straightforward. if you're based in a developing country, when you get to the point of registering your business, please register it in a developed country, not in your home country. Look into an LLC in the USA in Delaware State. You don't have to be in the US to run this at all, and it costs less than 500 USD a year to maintain. Just make sure you save a large portion of your income and pay tax to the country you register your business every single year. And if you still want to register and run a company in a developing country, well, you may have to bribe a lot of people and pay a lot of actual money just to get things through. And it can end up costing 10 times more money, time, and energy. And every time I say this, people in the comments are like, I'm sure you're talking about my country, blah, blah, blah. No, it's not just your country, it's every other developing country. You are not alone, but you are living in a completely different time than your parents. So please use it to your advantage. Now that you've learned UI, UX, and business, you want to put your skill set together to your first project, which will be a web app. If you're taking a UX bootcamp, the difference between what the bootcamp teaches and what you will do differently are the following three. Before you double down on a project, test in the market whether people experience the same problem you want to solve and how much are they willing to pay to get the problem solved. If you're just taking a UX bootcamp, you only learn the first part, which is how to identify a problem, but that is not enough because you're building a business, not a charity. You want to make sure people are willing to pay more than the cost of sustaining your business. And with this information, you can design a revenue model from the get-go. Sometimes the user is not the person paying for the business, but that's a whole new different world. And beyond designing the product, you also want to build it. Use a no-code tool to do it. It doesn't have to be complex, but you need a working link. And when I go to that link, I should be able to use your product and get my problem solved. There are so many no-code tools these days. I would just recommend Lovable for now. And number three is do marketing and sales. At minimum, you want to build a wait list full of emails. So share your ideas on social media and gain interest and gather feedback, gather emails. If you don't share your work, no matter how great is your design, it won't go anywhere. And when you apply for a job, the recruiter will ask what impact you made with your design. And if you didn't deliver a product, no one tried it, it is just hard to justify that you made an impact at all. And today you have all these no-code tools to build a working product in a day, and we didn't have that a few years back. So use that to your advantage. Of course, I also have a video diving more deep on this business and production side. So I might put it here or I might just put it in the description. After you're 80% done with your first project, most courses or bootcamps will ask you to create a portfolio. But instead of a web portfolio, I would recommend to create a 10 pages PDF pitch deck. Most designers fall into this essay trap when they create their first portfolio. They just list chronologically everything they did for a project. Please don't do that. Business owners don't read essays. They don't have the time. Instead, create a pitch deck for your design agency service based on your first project and focus on why someone should work with you to grow their business. There are a lot of agency pitch decks examples online. I will just share a few of my tips. Start with wireframing. We designers can be very OCD, so it's really common to get drawn into the nitty-gritty little details of the visual things. Instead of that, focus on the bigger picture first. Write out the text of how you want to pitch your service, add a few boxes and annotation to represent the visual ideas. Only when you are done with the high-level structures, bring in the beautiful visual elements to make this pitch deck a work of art.
You can also use AI to make your pitch deck stronger. I like to use ChatGPT and then just like iterate with it, ask feedback from it. My husband, who works at Google, thinks Gemini is better. I'm not sure. Number 3 is ask for feedback from real people early, not only from AI, but also from your accountability partners and friends, preferably people who own a business because they know what they are looking for. And number 4 is after you create this pitch deck, download it as a PDF so that you can attach it on your email, or you can just upload it to Google Drive and then use the link. That can also become your first portfolio link. I will then use this pitch deck to find my first paid client under my agency name. I will reach out to people or businesses in this order. Start with people I know who own a business. Then second-degree connections. If that still doesn't work, I'll move to in-person networking. Worst case, I'll do online networking or cold emailing. The further you move down the line, the harder it gets because trust between two people or two companies is not built in a day. And to communicate with them, I will first try to arrange an in-person meetup. If we couldn't do that, I will do a video call. There's so much art that goes into pitching your design service. I will share one tip today. Most people spend all their time rehearsing how they will present their pitch deck. Instead of doing that, spend as much time as possible learning about the product your potential client is building, because this entire conversation is more about them than you. Your first client project is likely to be a disaster. You'll soon realize that you won't be able to do exactly what you want to do. You may even notice that your client doesn't know what they are doing. You may also run into engineers who don't know how to do front-end work. And you may hear absurd requests like, can I have all the hi-fi screens by the... Your email is your first online impression. Make it count. With Go. End of the day, under all this chaos, you'll be trained to do 2 things: make quick trade-off decisions and collaborate. But the chaos is good for your portfolio, and you want to document how in 3 months you went from version 1.0 to version 4.4. When you feel your project is around 80% done, it's a great time to start building a web portfolio. My favorite web building tool is Framer, but you want to design in Figma first and then export it to Framer later. I can probably get a discount code for you guys, so I make sure to include it if I get one. Keep in mind that portfolio is not an essay, it is still a pitch. So start with wireframing, the story you want to tell, and then move your way to high fidelity. And I think showcasing 3 to 4 case studies is a good number to start. And of course, I have a video on this. Throughout this journey, you also want to continue to network and expand your circle. If relocation is an option, do it. For me, my friends, and most of my students, we all build a network in tech first before we land our dream job, because referral matters. And also, the conversations and the information you get once you are in the tech circle are just completely different to when you are not. And now that we get our portfolio, I will finally start applying for a full-time job. There are 2 things I'm going to do. Number 1, I will find as many referrals as possible and then apply to these big tech jobs only after I get a referral. Number 2 is the without referral class. I will do them simultaneously. I will mass apply to every single UX, UI, product, and growth design roles on Indeed. I will not care about the title, nor the salary, nor the location. I'll just apply to every one of them just to get connected with the staffing agency or the recruiter behind these roles. Once you're connected with these staffing agencies or these recruiters, they will start suggest more roles for you, especially senior design roles that you cannot see on any company website because these are contractor roles. In this big tech world, every single company outsources so much of their design work to contractors because headcounts are limited, yet their work is unlimited, and you get paid a similar amount as a contractor. Once you have a big tech title on your resume, it will get so much easier from there. And that is how you land your dream job. Congrats! You won't stop here, but you should definitely celebrate how far you've come. When I transitioned from software engineering to UX, I only had one goal in mind: get into Google in 3 months. I was ambitious, but very greedy and impatient. I wanted to get things fast, and that is why I ended up being slow. Every single insight I share today came from a mistake I made. And just in case you feel a lack of motivation, narrow your big, beautiful goal to something you can control. So instead of saying, getting a job at Google in 3 months, say, trace a screenshot of an app every single day for 30 days. That's a much better goal to set right now. Or just think of your friend who's
studying in a medical school. Seriously, my friend studied nonstop until she's 30 years old just to get an internship. And at her job, she's making decisions like there are 2 people dying, but I can only save 1. Which one am I gonna save? How do they do that? I, on the other hand, I make decisions like version A and version B both look pretty. Which version am I gonna choose? I know this journey may not look easy, but I swear this is already a really, really good deal. My name is Aliana Tsai. If you like design, tech, and business, subscribe and turn on all notifications. Oke, videonya sudah selesai teman-teman. Semoga bisa disimpulkan ya. 20 menit ternyata tadi lama. Tapi sebelum kita discuss, saya absen dulu ya. Oke, absen dulu partisipannya 34. Kita ada 39 orang. Adam Algifari Nusantara. Hadir, Bu. Adinda Miftahul Jana. Hadir, Bu. Adli Rashad. Adli Rashad ataulah Kemora. Ada. Ahmad Rifa Fahrezi. Hadir, Bu. Anggita Sevianti. Hadir, Bu. Atika Adira. Hadir, Bu. Aura Alia Rinjani. Hadir, Bu. Clara Ramadhani Putri. Clara Ramadhani Putri. Ramadhani. Deswita Cecilia. Hadir, Bu. Zikra Haidar Gifari. Hadir, Bu. Elman Hatindraha. Hadir, Bu. Fatia Hasna. Hadir. Firna Riani. Firna Riani nggak ada. Graceta Abigail. Graceta Abigail ada. Ika Prilia. Ika Prila. Hadir, Bu. Prila. Khalisa Nailah. Hadir, Bu. Kristianto Pakpahan. Hadir, Bu. Muhammad Raihan Zafier. Hadir, Bu. Najwa Sifa. Hadir, Ibu. Nasyah Aurelia Irawan. Hadir, Bu. Naufal Khairan Putra Akbar. Hadir, Bu. Naizila Putri Atirah. Hadir, Ibu.
Novian Adnanta. Novian Adnanta, nggak ada ya? Hadir, Bu. Raihan Abriansyah. Hadir, Bu. Ryan Dwinata. Hadir, Bu. Rayvan Jovenko. Rayvan Jovenko. Reza Priyatna. Hadir, Bu. Reza Akbar Susanto. Reza Akbar. Reza Akbar ada. Ripka. Ripka ada. Sabrina Putri. Hadir Ibu. Salsabila Rahmadania. Hadir Ibu. Sarah Nur Adiesti. Hadir Bu. Tazia Syahada. Hadir Bu. Syafira Silvestri. Hadir Bu. Syafira Silvestri hadir. Tesalonika Teresia. Hadir Ibu. Tivania. Hadir Ibu. Tivania Tanusa Putra. Iya, hadir Ibu. Carol Malvin. Hadir, Mbak. Malvin. Hadir, Mbak. Zahra Hilma. Hadir Mbak. Zulaiha Tunisa. Hadir Mbak. Ibu, maaf, Bu. Sebelumnya Reza hadir, Bu. Reza hadir. Apa lagi? Ibu, mohon maaf, Graceta Abigail juga hadir, Bu. Siapa? Grace ya? Graceta Abigail. Oke. Apa lagi? Ibu Ripka hadir Bu. Nah. Terus? Udah? Adli ada? Adli? Clara? Firna? Novian? Novian hadir, Bu. Novian hadir? Hadir. Tivania? Saya hadir Ibu. Tivania hadir? Iya, hadir Ibu. Oke. Kecil banget suaranya. Oh, maaf ya Ibu. Oke. Terima kasih sudah saya save. Ini coba sebentar ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke video tadi ya. Ada yang bisa memberikan insight atau apa ide, masukan terkait video tadi? Apa yang didapat dari video yang kita tonton tadi 20 menit ya, lumayan lama. Dan banyak yang sebenarnya bisa ditarik dari situ. Bisa disimpulkan ya. Sebagian kecil nggak apa-apa, nggak usah semuanya. Kalau ada yang mau berikan simpulan tentang video tadi, dipersilahkan. Sabrina Putri, oke? Iya, saya izin coba menjawab Bu. Kalau dari yang saya pahami dari video tadi itu
kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu mencari pekerjaan di bidang UI UX. Jadi selain kita belajar dasar-dasar tentang UI UX, terus kayak belajar bisnis di balik desain UI UX, kita juga bisa manfaatin AI untuk entah kita bikin produk sendiri, bikin portofolio atau project yang bisa menjual ke perusahaan atau pihak eksternal gitu, Bu. Jadi kita bisa dapat pekerjaan. Begitu. Oke, cukup. Ada lagi? Cukup ya Sabrina ya. Berarti yang Cukup, di Ibu. highlight sama Sabrina adalah bisa open cam nggak sebentar? Oh iya. Oke. Biar tahu kan udah lama nggak kelihatan. Bener nggak Sabrinanya yang ini? Benar, benar. Yang di highlight adalah AI. Oke, satu. Ada lagi yang lain? Fatia? Iya Bu, saya maaf kalau suaranya kurang jelas. Saya ingin mencoba untuk menyimpulkan apa yang saya sudah tonton. Jadi dari video tersebut, kalanya bilang kalau misalnya desainer itu nggak jadi UX atau product designer itu nggak cukup cuma karena ngandelin teori aja, tapi juga harus ngikutin jalur yang konvensional. Maksudnya nggak cuma ngikutin jalur konvensional, tapi juga membutuhkan perubahan mindset. Jadi harus ingat diri sendiri itu desainer, bukan harus ada apa ya sertifikasi dan lain sebagainya buat tunjukin kalau misalnya kita tuh desainer US. Jadi coba aja dulu itu intinya. Terus seorang itu harus bisa belajar melalui meniru sama desain yang udah ada sebelumnya. Jadi kayak tracking gitu loh. Terus selanjutnya sama kayak Sabrina, kita bisa menggunakan AI untuk membuat, tadi sih dengarnya membuat deck ya, membuat AI itu. Terus ya, decknya diisi apa aja. Selain itu, desain itu harus dipandang sebagai alat untuk bisa ada dampak bisnisnya gitu loh. Jadi bukan hanya desain tanpa arah, tapi harus terarah gitu. Bukan sekedar estetik atau kayak UI-nya aja yang beres. Dan caranya itu membangun produk itu bisa mulai aja dengan bekerja sama klien, cari kepercayaan, build our own agency. Itu sih Bu yang saya dengar. Thank you Fatia. Banyak juga yang didapat ya tadi dari video tadi kita dengar. Oke, berarti dari Fatia ada mindset, ada kita harus belajar desain dari produk yang sudah ada, lalu ada kemudian AI juga, lalu kemudian kita harus tahu bisnisnya juga, proses bisnisnya, dan harus collaborated ya, kolaborasi dengan orang lain. Kita nggak bisa kerja sendiri karena UX researcher itu banyak person yang harus diajak bicara, nggak bisa sendirian. Oke, satu lagi, one more. Ada yang mau memberikan yang disampaikan dari video tadi? Tadi itu videonya tentang roadmap ya, roadmap peta jalan si UX researcher sampai dia apply ya, sampai dia bikin portfolio. Gitu. Bagaimana perjalanannya untuk jadi si UX researcher yang notabene nanti di kehidupan real itu namanya nggak cuma UX researcher sebenarnya, tapi karena sekarang emang lagi viral job position untuk UX researcher, jadi UX design ya, kalau yang sekarang tuh UX design, UX designer. Jadi
bisa UX designer, terus nanti dia bilang kalau di Silicon Valley itu namanya product designer, terus nanti maybe ada namanya apa tadi ya, bisnis designer ya, dan apapun itu yang pada akhirnya dia mengacu ke teorinya si UX researcher gitu. Tapi roadmap-nya seperti yang dia bilang tadi gitu ya, dari nomor 1, 2 tadi banyak sampai pembuatan portfolionya seperti apa, sampai dia daftar ke senior position karena junior position itu sedikit. Karena alasannya apa? Maybe ada yang tahu kenapa junior position itu lebih sedikit dibanding senior position gitu ya. Sampai kalian membuat portfolio. Seperti itu tadi ya ceritanya si Mbak Alina tadi itu ceritanya kayak gitu. Ada lagi, satu lagi, laki-laki boleh kalau ada di sini memberikan pendapatnya. Pasti ada yang didapat lah ya tadi ya. Apapun itu ungkapin aja teman-teman. Karena keaktifan kalian dilihat dari keaktifan kalian untuk memberikan masukan, ide ketika kita kelas online ya. Tidak ada? Saya coba ini ya, Bu. Elman, oke. Menurut saya tadi dari video tersebut, dia menekankan bahwa di tahun sekarang tuh AI sudah hampir mendominasi eh, desain-desain yang kayak gitu. Jadi yang desain-desain kayak gitu bisa dibuat dalam hitungan berapa menit. Jadi di situ dia menekankan bahwa apa ya, dalam pembuatan desain-desain tersebut kita sebagai pembuatnya jangan fokus cuman ke desainnya saja, tapi harus komunikasi dan juga empati terhadap klien-klien kita. Kayak gitu. Oke. Udah? Sudah, Bu. Oke. Teman-teman yang bisa open cam ya. Biar saya nggak ngerasa sendiri gitu di sini. Baik. Terima kasih Sabrina, Fathia, dan Elman. Ada lagi yang memberikan insight-nya tadi apa? Kalau tidak, kita bahas apa yang sudah ditampaikan teman-teman kita. Dan apa yang si video tadi sampaikan gitu ya. Jadi, kalau tidak ada lagi, seperti kelas sebelumnya ya, sebelum kita review UTS, maybe nanti di jam 11 ya, kita review UTS-nya ya. Kalau ada yang sudah mengerjakan dan mau direview di sini, apa yang mau ditanyakan untuk Crazy Edge ya, Affinity Diagram, lalu user flow, workflow, sampai ke wireframe ya. Nanti tiga kelompok ya, saya berikan waktu setengah jam berikutnya dari jam 11 ya. Kita review terus jam setengah 12. Kalau sempat kita ada tugas mengerjakan sesuatu lah. Tapi kalau enggak nanti kita sampai reviewnya selesai gitu ya. Oke, kalau tadi video tadi tentang benar-benar tentang UX researcher ya, dia switch pekerjaan dari software engineer ke UX. Lalu dia menceritakan bagaimana untuk menjadi UX researcher sampai dia mendapatkan pekerjaan, dan dia highlight AI ya di awal videonya gitu ya. AI gitu ya. Kenapa kita harus aware dengan ini gitu ya? Karena semua kerjaan mau nggak mau kebanyakan orang menggunakan
AI untuk mempermudah ya pekerjaan mereka, bukan untuk menggantikan, tapi untuk memudahkan, untuk membantu pekerjaan mereka. Dan tadi hubungannya apa dengan senior posisi senior ya, senior apa tadi ya istilahnya, senior position ya. Dia bilangnya langsung masukin ke senior position. Tapi kecuali ketika kalian fresh graduate. Biasanya kalau fresh graduate junior position ya. Senior karena posisi-posisi junior ini sekarang udah bisa tergantikan oleh AI gitu. Dia literally menggantikan gitu ya teman-teman. Karena kalau posisi junior itu biasanya kan teknis ya, disuruh kamu mengerjakan A, kamu mengerjakan B, prosesnya seperti ini, caranya seperti ini, bikinin gitu ya. Nah sekarang kalian taruh instruksi kalian ke AI, udah langsung jadi, nggak perlu hire orang gitu ya. Kalian suruh tuh AI bikinin ini, nanti spesifikasinya ini, desainnya seperti ini, flow-nya seperti ini, tolong buatkan. Tiba-tiba jadi. Ya. Nah itu apa impact-nya buat kalian? Ketika kalian hanya tahu cara membuat tanpa tahu bagaimana prosesnya, itu akan tergantikan oleh AI itu sendiri. Karena AI sudah bisa gitu ya, tanpa ada AIU drama, dia langsung jadi gitu ya. Sedangkan si junior position ini kalau nggak diarahin, nggak diajarin, nggak diberikan contoh, mereka nggak ngerti gitu. Nah makanya kebanyakan sekarang, maybe si Mbak Alina tadi karena dia masuknya ke perusahaan-perusahaan besar ya, dia masuknya ke senior karena senior, which is dia udah ngerti proses, dia udah ngerti teknik. Jadi ketika dia mau ngerjain, dia udah ngerti apa yang mau dibuat, problemnya apa, impact-nya apa. Oke, sorry tadi lempar ya. Oke, kita lanjutin. Jadi tadi posisi senior tadi, ya tinggal dia memanfaatkan AI dengan baik, suruh, udah jadi, dia tinggal benerin sedikit-sedikit. Karena dia udah ngerti. Ketika dia udah jadi, dia benerin. Kalau kita nggak paham, teori, proses, cara buat, teknisnya, ketika barangnya jadi, AI bikin, jadi, kita suruh benerin, kita juga bingung. Karena apa yang mau dibenerin, kita nggak ngerti apa yang mau dibenerin gitu ya. Makanya AI itu benar-benar buat bantuin pekerjaan, buat mempermudah, bukan buat menggantikan otak kita, bukan buat disuruh-suruh aja, disuruh tanpa detail yang jelas gitu ya. Jadi AI itu bisa mengerjakan ketika detailnya semua kita sudah ketahui gitu. Jadi jangan mengandalkan AI keseluruhan ya teman-teman, karena semuanya based on experience. Walaupun semua udah bisa semua di AI, tapi jangan dibiasakan. Biasakan otak kita berpikir ketika kita punya ide, kita cari bukunya, kita bandingkan dengan jurnal yang ada, atau bisa pakai aplikasi yang benar-benar bisa membandingkan ya. Kalau saya kebanyakan sekarang pakainya notebook LLM, jadi benar-benar bukunya yang dimasukin. Jadi kalau kalau kita tanya, kita nggak kemana-mana. Kita tanya memang berdasarkan buku tersebut. Jadi kita tahu, saya ngomong ini berdasarkan buku ini mengatakan demikian. Kalau lewat AI yang lain kan kita berdasarkan dia gitu, nggak tahu dia terlalu kaya informasinya. Jadi kita
harus tanya dulu kamu dapat sumber dari mana, seperti ini gitu ya. Oke, tadi masalah AI. Kemudian mindset ya, benar banget karena UX designer itu selain mindset tadi banyak ya yang di mention oleh si Alina tadi. Mindset juga termasuk dia karena dia desainer ya, desainer itu kan yang bikin otaknya, sehingga dia harus banyak pengalaman, dia harus mengembangkan diri sendiri, dia harus berlatih, dia harus dia harus menganalisa, brainstorming kompetitor, dia harus tahu apa yang dimau oleh user gitu ya. Jadi complicated sebenarnya UX researcher itu mencakup banyak hal teman-teman tadi. Ada leadernya masuk, statistiknya masuk, desain masuk. Jadi dia benar-benar yang seperti merancang gitu ya. Makanya dia mindset namanya mindset. Kita harus mindset UX research itu luas. Bentar, Nah, ada lagi psikologinya ya, personnya gitu. Kita harus tahu usernya seperti apa, lalu kita harus tahu bisnis strateginya, kemudian kita harus tahu etikanya gitu ya. Jadi kaya sekali UX researcher kalau kalian mau mendalami tentang ini. Oke, kemudian apalagi tadi belajar desain dari produk yang sudah ada. Nah, nanti saya berikan tugas ya untuk masing-masing kalian untuk mencari website. Kalau tadi video tadi mencontohkan dia mencontoh desainnya mobile app-nya YouTube. Mobilnya YouTube di screenshot, kemudian dia ulang di Figma. Dia bikin ulang sama persis, bikin ulang sama persis. Karena itu nanti akan melatih kebiasaan dia untuk menggunakan tools ya. Lagi-lagi ini kebiasaan menggunakan tools. Karena ketika kita punya ide, kita punya problem, kita harus menuangkannya dalam bentuk real. Dalam bentuk real dengan bantuan apa? Dengan bantuan tools. Kalau kita nggak bisa pakai toolsnya, orang lain nangkepnya juga akan bingung. Makanya kalian kemarin ditugaskan sampai ke wireframe. Wireframe itu untuk awalnya dari ide kita, dari problem yang ada, tiba-tiba jadi sebuah desain wireframe. Walaupun itu belum high fidelity ya, belum desainnya nggak colorful. Tapi dia udah kelihatan bahwa nanti desain aplikasi saya, layout tata letaknya itu akan seperti ini. Fungsinya, fiturnya itu adanya fitur ini, fitur A, fitur B, fitur C. Kelihatan di situ, di wireframe itu. Ya, itu juga tadi yang si video si Alina tadi bilang, ya coba kalian latih 30 hari berturut-turut, tadi ya dia bilang ya, daripada kalian mimpi saya 3 bulan kemudian pengen kerja di Google, tapi tanpa arah, tanpa roadmap. Kalian ya pengen aja, tapi bingung mau gimana caranya gitu ya, atau langsung dar-der-dor daftar segala macem tanpa mengembangkan kemampuan diri sendiri gitu ya. Better kita benar-benar fokus sama kemampuan tadi, day by day, hari per hari, 30 hari. Hari ini saya bisa bikin fitur wireframe seperti ini. Dia toolsnya adanya ini. Terus kemudian besok harinya saya bisa menambahkan interaction-nya. Lalu kemudian hari ketiga menambahkan fungsi lain, seperti maybe ada halaman yang lain ditambahkan lagi gitu ya. Jadi kalian menguasai tools yang namanya tadi Figma gitu. Gitu ya tadi nanti di jam terakhir nanti saya akan mention lagi, berikan kalian mendesain minimal 3 halaman, 1 alur. Kalau YouTube itu kan tadi kalau 1 alur itu kan masuk, kelihatan halaman home-nya si YouTube, terus kita klik masuk ke
videonya gitu ya. Masuk ke video yang mau kita tampilkan. Enough sampai situ, satu alur. Cuma 2, tapi saya minta yang minimal 3 alur ya, 3 alur. Jadi ambil contoh apapun, website apapun, mobile app, mau website, mau mobile app, terserah, tapi kalian buat kembali di Figma, kemudian kalian screenshot ya, screenshot contohnya, dan screenshot hasil Figma kalian. Kemudian Figma-nya di-save ya, di-save dalam bentuk Figma. Ini tugas buat minggu depan ya. Maksudnya nanti minggu depan kita discuss lagi. Kemudian tadi business knowing. Business knowing. Sebelum kita benar-benar merancang, kalian harus tahu, kalian harus mengerti kalian membuat aplikasi ini kenapa. Makanya kemarin kalian dilatih untuk buat 5 whys. Kenapa? Emang masalahnya di mana? Lalu kalau seperti itu kenapa gitu ya, sampai akhirnya kalian nemuin root cause-nya. Ketemu root cause-nya, jadi bargaining kalian untuk bikin aplikasi. Ternyata memang bener loh, ini tuh butuh. Nah, kemudian yang menjadi pendukung kalian apalagi metodenya. Kalian cari ide dari luar, dari eksternal. Baik dari kuesioner, dari interview, dari brainstorming aplikasi lain yang mungkin sudah ada. Jadi kalian bisa brainstorm, oh ada aplikasi lain yang hampir mirip, dia tuh ada fitur ini, oh bagus juga ya, kita tambahin. Terus, oh dia nggak ada fitur C nih, kita tambahin yuk fitur C, dia nggak ada. Jadi itu ada penambahan fitur yang menjadi kelebihan di aplikasi kalian. Ada juga literatur, jurnal yang bisa mendukung pengembangan aplikasi kalian ya. Kemudian setelah kita tahu bisnis, proses, masalah, kemudian kita cari ide solusinya, terus tadi kalian buat metode pencarian data eksternal, setelah itu kalian cari ide dari Crazy Edge ya, bikin desainnya yang seperti apa. Kemudian kalian bikin affinity diagram itu dari insight eksternal. Jadi kalau affinity diagram, kalau Crazy Edge dari insight-nya kita, yang mungkin kita dapat dari pengalaman kita, dari aplikasi lain, atau dari apapun gitu ya. Kalau affinity diagram itu dari data eksternal, mau dari kuesioner, mau dari interview, ya, mau dari brainstorming aplikasi juga bisa gitu. Tapi itu dari eksternal gitu, yang kalian tuangkan di affinity diagram, gitu ya. Kemudian user flow, workflow ya, lalu wireframe tadi kan. Kemudian ada lagi kolaborasi. Kalian nggak bisa kerja sendiri. Makanya semuanya harus punya peran di tim research kalian ini. Karena seorang UX designer nggak bisa kerja sendiri. Banyak stakeholder yang diampu nanti oleh si UX designer ya, UX researcher ya, kalau kita mau lebih spesifik lagi. Seperti developernya ya, maybe dia di sana nanti ada data scientist-nya, mungkin nanti ada atasan yang project manajernya gitu ya, kemudian mungkin ada bagian marketingnya, jadi benar-benar yang dia masuk ke semua lini gitu ya, sehingga kalian harus punya skill komunikasi yang baik gitu ketika jadi UX researcher juga ya. Oke. Lalu tadi si Elman bilang apa tadi? AI dan komunikasi ya, tadi udah saya mention komunikasi. Benar-benar komunikasinya di situ. UX researcher makanya kalian kelebihannya di
story ya, storyteller. Jadi benar-benar yang berkomunikasi, nggak cuma tahu proses, nggak cuma tahu nanti mau bikin apa, tapi kalian bisa mengkomunikasikan. Itu yang nggak, yang anak-anak teknis nggak punya. Kelebihan kalian itu di sosial ya, komunikasi, cara menyampaikan, cara berbicara gitu ya, yang anak-anak teknis nih literally nggak punya gitu ya, kemampuan komunikasi ini kurang banget gitu. Makanya kalian menjadi penengah antara si pembuat aplikasi dan juga si stakeholder yang nantinya akan menggunakan. Oke, mungkin itu. Lalu tadi ada juga portfolio ya. Jadi buat portfolio itu jangan seperti laporan ya. Kalau untuk dikumpulkan ke kampus, kami butuh laporan karena kami butuh detail. Kalian ngerjain apa, analisanya seperti apa, dibuat oleh siapa gitu ya, stepnya seperti apa. Tapi ketika dibuat untuk portofolio, tadi diberikan contoh, berikan pitch desk-nya aja gitu ya, seperti PPT ya, 10-15 page, gambar yang desain kalian seperti apa, nanti ini fungsinya apa gitu ya. Sederhana, seperti PPT maybe yang kalian bikin sebelumnya ya, yang untuk ngedesign problem sebelum masuk ke teknis wireframe segala macam ya. Buat PPT yang jelas itu nanti yang dimasukkan baik linknya ataupun dokumennya. Bagus lagi kalau desain kalian yang sekarang kalian buat itu bisa go live. Jadi ketika go live, yang di-share, kamu punya apa gitu ya. Kalian share linknya aja, link website kalian. Sehingga si yang tadi bertanya kemampuan kalian bisa melihat kemampuan kalian hanya dengan klik satu link, dia bisa lihat, oh ternyata udah bisa, oh ternyata bikin ini, desainnya bagus, gak bingungin, terus bekerja semua fiturnya gitu ya, sehingga kalian gak perlu banyak penjelasan lagi, sudah mereka sudah paham dengan apa yang kalian buat. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk video kita tadi 20 menit. Semoga membuka gambaran tentang UX Researcher yang ternyata dia banyak berkolaborasi dengan orang lain ya. Baik itu dengan data scientist, dengan marketing which is BI yang kalian juga nanti akan pelajari, yang mungkin sekarang juga sedang pelajari, dan dia berhubungan dengan leader dan maybe jadi leader juga nanti ya, karena bisa berkomunikasi, tahu prosesnya, tahu ngedesainnya, jadi kalian mendevelop sesuatu gitu ya. Kemudian seperti itu ya, sebelumnya kan kalian belajar tentang statistik sosial, metode kuantitatif, metode kualitatif, itu semuanya mendukung UX researcher itu sendiri ya. Jadi jangan sampai mata kuliah yang lain itu jadi harapannya semuanya diambil ya, diserap dengan baik karena semuanya saling berkaitan. Nggak cuma UX researcher aja gitu ya. Nggak juga, karena nanti akan berhubungan si UX designer, UX researcher ini berhubungan dengan cara riset, metode kuantitatif, metode kualitatif itu sendiri. Terus ada lagi mixed method ya. Kemudian nanti ada berhubungan dengan data. Jadi kalian merancang sesuatu dari analisa data yang sudah ada. Oh, datanya seperti ini. Jadi kita harus ngedevelopnya fitur baru yang user pengen tapi belum ada. Itu by data scientist. Lalu kemudian ada by business intelligence-nya dari tren. Trennya tuh naik, trennya turun. Kalau turun berarti kita harus ngapain nih? Nah, UX user-nya mikir lagi.
kita harus ngedevelop apa lagi, kita harus perbaiki apa lagi gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan, diseriusin, bisa jadi portfolio kalian, pegangan kalian ketika sudah lulus nanti ya. Harapannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain? Sampai saat ini, sampai jam 11 ya ini. Oh ya, di jam 11. Kalau tidak ada, kita langsung ke review UTS, teman-teman. Jadi UX researcher tadi apa? Mindset ya, cara berpikir, ide, define problem, cara solusinya gitu ya. Terus habis itu cara berkomunikasi. Baru kemudian kalian buat. Tapi tadi kontrasnya itu di video dia menyarankan untuk kalian aktif aktif berlatih ya, menguasai toolsnya ya, UI, Figma tadi. Oke, tadi sampai UI ya. Jadi selain kalian tahu teori konsep, kalian banyak berarti untuk menggunakan Figma ya, UI. Kalian harus banyak berarti untuk menggunakan tools ya, UI, gimana color yang bagus, button yang bagus gitu ya, lalu tata letaknya seperti apa, layoutnya seperti apa gitu. Dari situ baru nanti kalian cari tahu. Kalau kalian udah bisa praktek kan berarti kalian harus tahu dong, ini buat apa ya sebenarnya. Ini aplikasi ini untuk apa, usernya ngapain ke sini gitu ya. Kemudian ada nggak impact-nya buat bisnis itu sendiri gitu. Jadi nggak hanya teknis yang kalian pelajari tapi teori. Kalau hanya teknis tadi AI juga bisa ya. AI juga bisa sekarang, tinggal di poles sedikit jadi gitu ya. Jadi kalian benar-benar ngerti define problem. Kadang-kadang yang miss di situ ya teman-teman. Jadi uh, stakeholder itu cuma kadang-kadang punya unek-unek kayaknya kita butuh ini ya, kayaknya kita punya masalah di sini. Yuk bikin ini tanpa dia benar-benar define problemnya. Deep root cause-nya itu belum benar-benar dapat, hanya tiba-tiba aja gitu ya idenya. Jadi tugas kalian apa? Tugas kalian jangan langsung kasih solusi. Sebelumnya udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jangan langsung kasih solusi. Ketika ada problem, hindari direct solution. Kalian harus benar-benar mendalami masalah itu. Mendalami apakah itu sebuah problem atau enggak. Kalau kalian langsung kasih solusi, kadang nanti kadang nanti kenanya ke kita gitu ya.
contoh, misal atasan minta aplikasi A, kita bikinin aplikasi A, ya. Tapi ternyata pas udah jadi, si atasan ini bilang, oh kayaknya nggak kayak gini ya, kayaknya problemnya yang ini deh, coba kita ganti. Problemnya kayaknya mesti di fiturnya tambahin deh gitu ya. Yang bingung siapa nanti? Yang bingung kita sendiri karena kita udah kasih solusi tadi. Ini udah jadi loh Pak gitu ya. Ini udah jadi loh Bu. Tapi ternyata pas udah jadi dia ngelihat ide lain gitu. Karena dia nggak bener-bener define the problem tadi, sehingga ketika dia lihat aplikasi kita, dia nemu problem baru yang awalnya tadi nggak nemu, nggak dikasih tahu ke kita gitu ya. Jadi benar-benar sebelum kita bikin sebuah aplikasi atau kita ngembangin sebuah fitur itu benar-benar by on research gitu. Tahu cause-nya, penyebabnya, masalahnya, sehingga kita apakah itu benar-benar dibutuhkan oleh user, misal ya, usernya mimpi beda 50, emang benar user ini butuh gitu ya? Apa cuma ide dadakan atasan aja? Nah, kita harus define the problemnya langsung ke usernya, 50 orang tadi, maybe 10 orang tuh jadi sampel gitu ya. Berarti kalau hasilnya oke, oke, berarti atasan ide tadi benar nih, si user butuh. Tapi ketika kita lempar ke customer, ternyata hasilnya nggak sesuai kok, mereka fine-fine aja, nggak ada itu, ya udah, berarti itu bukan problem, gitu ya. Jadi benar-benar harus dicari tahu. Dan begitu juga dengan UTS kalian yang kemarin saya berikan, harapannya ada metode sebelum kalian kasih solusi. Baik dari ide dari kalian, kalian paham apa yang mau kalian buat, dan kalian dapat data dari eksternal, baik dari kuesioner, interview, atau brainstorming, ya. Jangan semua by your idea gitu ya. Tapi harus ada dari ide-ide yang datang dari luar. Baik, teman-teman, ada yang mau menampilkan tugasnya? Tadi banyak di kelas A tadi dan beberapa ada yang dibenahi gitu ya. Jadi kayaknya mereka sekarang lagi sibuk ngebenerin laporannya. Ibu, kelompok saya mau kalau boleh direview. Ya, oke, boleh. Silakan. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, Ibu. Sorry ya, audionya belum dibuka. Oke. Ada berapa crazy edge yang dibuat?
Crazy Eye kita masing-masing anggota buat, Bu. Nah, berarti ada berapa anggota? Ada 5. Berarti ada 5 ya semuanya ya. Oh. Iya. Kalian bikin apa? Kita Saya bikin mau yang Crazy Eight tadi dulu, yang gambar tadi. Sini. Oke. kita bikin aplikasi latihan untuk orang latihan public speaking, Bu. Oh. Bagus nih. Oh, jadi bagus nih. Oke. 1, Ika Prila Maulina. Dia bisa diceritain nggak gimana cara kalian buatnya, bareng-bareng atau online atau sendiri-sendiri, kemudian pemilihan metodenya, pemilihan metode yang mau diambil gitu ya, desain siapa yang dipakai, by apa? Kami kemarin melakukan pertemuan secara offline, Bu. Lalu Iya, kami Bu, kita melakukan ngerjain bareng-bareng. Ngerjain offline? betul, Ibu. Untuk Oh, oke, ngerjain video offline. pembuatannya juga udah kita lampirin di bawah. Kita Oh. upload ke YouTube. Oh, di-upload di YouTube video. Lu komen Iya. aja nggak apa-apa. Eh, lalu gimana cara votingnya? Milihnya yang mana yang mau dipilih? Brainstorming kah atau voting? Kalau kita kayak brainstorming gitu sih, Bu. Jadi kita pilih mana yang paling cocok dan mendekati sama aplikasi yang mau kita buat itu, mana yang paling bagus gitu, Bu. Oh, Dari berarti setiap brainstorming ya, Kak. Kalian dapatnya berapa ide dari sini yang kalian ambil? Untuk idenya kami mendapatkan 8, Ibu. 8. Iya. Garis besarnya apa aja? Secara garis besar itu yang pertama kita ada untuk awalnya tuh kita kan ini aplikasinya dari awal banget tuh ada fitur yang buat jadi kita record suaranya gitu, lalu setelah kita record buat si public speaking itu kita dapat nampilin feedback dari AI-nya itu, Bu. Jadi itu proses apa? Recording? Iya, proses recording sama penilaiannya. Recording dan penilaian. Recording dan penilaian. Ini masuk ke desainnya siapa? Ke desain yang mana? Kalau yang recording dan penilaian itu karena emang kita dari awal udah kepikiran aplikasinya kayak gimana, jadi di semua Crazy Eight ini ada ada page yang recordingnya. Iya, Ibu. Oh, oke. Terus kira-kira yang dipilih yang mana? Kan desainnya pasti beda kan? Atau sama semua desainnya? Berbeda-beda, Ibu. Kira-kira Coba yang di-scroll diambil Boleh di-scroll mungkin ke hasilnya kayak yang di atas. Nah, jadi 8 page yang kami ambil itu ada tahap pertama login, terus juga tahap kedua itu name, itu ada dari desainnya Aura, seingatku. Terus selanjutnya itu ada kayak pilih modenya sebelum kita mulai praktis. Ada easy, medium, dan lain sebagainya. Itu diambil dari page-nya siapa ya teman-teman? Ada yang ingat nggak? Kayaknya seingat aku juga itu diambil dari page-nya Anggita. Nah, untuk topik yang ada recordingnya ini, spesifiknya diambil dari page saya. Lalu scoring itu diambil dari page-nya Aura. Oh, jadi dia menilai ya? Menilai Iya, public speaking. betul sekali, Bu. Betul, Ibu. Jadi setelah di-record, kita record sendiri seperti recording di WA pada umumnya, tapi terbatas waktunya karena juga AI nggak mungkin bisa analis sepanjang itu, jadi hanya sekitar 2-3 menit saja. Selanjutnya ada score, analis, terus juga ada detail analisnya, dan ada suggest AI-nya, dan terakhir itu ada daily limitnya.
Gitu. Nah, page terakhir itu dari Atika. Seperti itu, Bu. Oh iya. Oke, keren. Udah bagusnya kalian pakai apa? Ngedesain ini ya nih. Pakai apa, Tik? Desain. Pakai Figma, Ibu. Oh, pakai Figma. Ini udah wireframe-nya. Ini wireframe-nya ya? Itu Saya crazy nggak ngerti. egg-nya, Ibu. Yang kita tulis Crazy dari Egg-nya. kertas, terus aku... ABS-nya udah bagus gini. Wireframe-nya gimana? Coba lihat ke bawah. Oh, oke. Nah, jadi hampir sama ya. Jadi tadi itu wireframe ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke affinity diagram-nya. Oh, ini udah before after ya. Ada berapa grup kalian dapatnya? Kalian pakai metode apa? Kuesioner, interview, atau lihat aplikasi lain yang udah ada? Kita analisis kompetitor, Bu, karena kalau untuk kuesioner itu kita terbatas waktunya, jadi kita melihat aplikasi yang sebelumnya seperti Orai dan Stimuler. Ada Stimuler sama Orai? Orai, iya. Oh ya. Berarti di sini ideas after grouping-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya, Ibu. Oke, ada kendala nggak kalian di sini? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Workflow-nya udah benar? User flow? Oh, udah sesuai ya kayaknya ya. Masuk semua ya ke wireframe-nya. Jadi wireframe itu gambaran dari keseluruhan analisa kita sebelumnya gitu ya. Jadilah si wireframe itu. Ini workflow-nya. Iya, Bu. Ini untuk workflow-nya. Oke, ini semuanya ya sampai dia selesai. Lihat analisa detail, cek di lini itu keren. Ke user flow coba. Apa bedanya user flow sama workflow-nya? Kalau di workflow itu saya tahapannya itu sampai ke sistemnya juga, Bu, sampai ke database-nya, terus ke engine-nya. Tapi kalau misalkan user flow itu cuman kayak POV penggunanya aja gitu. Ya, ini penggunanya aja sih. Izin menambahkan, Ibu, yang user flow ini kita sesuai dengan pengguna atau user nantinya kalau menggunakan aplikasi kita dari tahap awal mereka buka aplikasi sampai selesai mereka pakai aplikasi kita. Itu, Bu. Gua ke workflow deh. Workflow. Oke, nanti saya cek deh ya. Workflow dan user. Karena kalian usernya satu ya? Usernya satu ya? Usernya satu ya? Ada AI engine. Oh, jadi kalian, oh iya.
Flow-nya si AI juga diceritain ya di sini ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, oke nih, udah kelar ya berarti kalian ya, tinggal dikumpul aja. Iya, Bu, tinggal dikumpul aja. Tinggal dikumpul atau udah dikumpul? Belum sih, tinggal Belum dikumpul. Belum dikumpul. dikumpul. Mungkin dari Ibu ada revisi untuk kelompok kita biar kita Kalau bisa. dari ininya sih gambaran besarnya aku sih udah oke ya. Cuma kalau untuk analisanya kan belum baca. Nanti aku baca analisanya dari kalian, metodenya, alur berpikirnya kan kelihatannya dari situ. Kalau dari si ininya udah bisa. Di workflow-nya aja kalian udah sini rapih. Terus si AI-nya juga diceritain. Iya sih, bener-bener. Nggak kelihatan AI-nya. Oke, thank you ya kelompoknya Anggita, Fatia ya. Siapa lagi? Oke. Kemudian siapa tadi yang tunjuk tangan? Yang bukan tunjuk tangan, yang ngechat ya, ngechat ya. Ibu Yang kelompok siaga, Bu. kelompok siaga. Apa nih kelompok siaga nih? Izin servisnya, Bu. Oke. Udah terlihat belum ya, Bu? Udah. Saya izin masuk Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami membuat prototipe aplikasi bernama Siaga. Boleh di next dulu ke latar belakang dulu aja. Jadi eh, di saya mengambil contohnya itu di UPN. Jadi di UPN ini kan memiliki lembaga yang bernama aspirasi Bu, di bagian yang memang seperti Senat ataupun di BEM yang memang mengurusi eh, bagaimana KRS masalah akademik atau masalah kasus-kasus perkara. Jadi saya melihat bahwa di dua lembaga tersebut belum ada eh, aplikasi yang memang menyatukan satu informasi itu gitu Bu. Jadi masih terpisah-pisah dari Instagram atau by share grup WA dan lain-lain. Jadi tujuan kami membuat aplikasi Siaga ini untuk menyatukan informasi dan mempermudah pengguna mengakses pelaporan tersebut. Seperti itu, Ibu. Di next lagi kali ke Oke, bawah. lanjut. Ke terus. Langsung ke ini aja. Solusinya aja. Oke, solusi. Oke, ide dan solusi ya. Crazy Edge ya? Mau di Crazy Egg dulu boleh, Bu? Boleh. Oke, berarti di Crazy Egg yang itu harus apa? Aku melihat, saya mau lihat ininya. Desainnya ya, oke. Yang di Oke. table aja, kan? Yang dibikin Ada table gambar biar apa itu? biar kelihatan semuanya. Oke. Nah, ini Crazy Egg dari kelompok kami, Ibu. Yang memang Ada berapa? 6 ya? ada 6, Ibu. Oh, 6. Jadi di Crazy Egg kami ini sebelumnya kami diskusi dulu untuk grand design dari Siaga ini, lalu Oh. gimana masing-masing individu untuk mengimplementasikan ide tersebut ke dalam Crazy Egg ini. Jadi di setiap kertas itu memiliki ide dari masing-masing anggota kelompok. Seperti itu, Ibu. Ya. Eh, apa ya? Metode ngambil idenya gimana? Metode Brainstorming. metode kita kuesioner, Ibu. Kuesioner dan wawancara.
Oh, iya, misalnya oh kalian bikin ya, oke. Kalau yang Iya, untuk Crazy Eight tadi kan kalian bikinnya 6 desain, iya 6 Ibu. Crazy Eight. Nah, gimana caranya kalian menentukan yang mau dipakai? Jadi kan setiap orang itu kan memiliki ide Bu, yang tertuang Mm-mm. dalam Crazy Egg yang mereka buat. Jadi kami Ya, menyimpulkan satu ide itu dari semua ide yang ada. Jadi misal yang punya saya ada fitur chat dan lain-lain, yang di fitur yang lain ada fitur upload yang punya pop-up berita. Jadi dari semua ide ini disatukan lalu dimasukkan ke wireframe Ibu. Jadi fitur-fitur yang memang tidak ada pada Crazy Egg yang lain dilengkapi. Jadi satu wireframe itu memuat seluruh ide dari anggota kelompok. Seperti itu Ibu. berarti Crazy Eight-nya tadi di eh, disempurnakan gitu ya. Iya Ibu, disempurnakan. Sip. Terus apa lagi? Apa lagi yang mau tanya? Mungkin di wireframe boleh kali. Ke wireframe bawah ya. Oke, untuk wireframe seperti ini saya Bu. Jadi dari ide-ide yang memang sudah dituangkan dalam Crazy Egg disatukan dalam wireframe. Oke, itu kan yang 3 pertama login page ya, lalu profile. Nah, sebenarnya saya kayaknya agak kelewat ya dari yang kelas A tadi juga kayaknya. Saya saya lupa. Wireframe itu kita tuh tahu tata letak. Wireframe itu jadi sebelum wireframe memang ada step lagi, step sebelum wireframe tuh teman-teman. Namanya apa ya? Duh. Jadi sebelum wireframe itu ada step lagi. Ini yang seperti ini kalian bikin. Jadi jadi hanya kotak. Eh, atau coba digedein deh. Karena nggak Mungkin jelas. Digedein coba. di langsung di Figma-nya Ibu. Apa mau Oh gimana? ya boleh boleh boleh. Boleh di Figma-nya. Di Figma aja ke link lampiran coba. Ada Figma-nya. Iya. Terus ya itu. Bisa dibuka nggak? Ya oke. Itu ada tanda panah ya ke kiri ya. Ada Ada tanda panah nggak sih itu di atas kiri yang laporan laporan. laporan. Iya, itu untuk back. Ah Tombol iya back. benar. Iya. Nggak kelihatan tadi itu cuma garis doang soalnya. Iya, Nah, Bu. iya benar ya. Jadi kita tahu tata letaknya tata letaknya walaupun nggak ada arah panahnya gitu ya. Sebentar ya. Mungkin bisa di prototipe bisa dipencet nggak? Han, prototipe. Harus login dulu ya. Lu belum login. Iya. eh Tapi ini memang sendiri-sendiri atau gimana alurnya? alur usernya atau bagaimana Ibu? Alur prosesnya. Proses pembuatan wireframe ya? Atau Iya, jadi eh, dari login terus masuk mana? oke ya mungkin Hanan, aku aja yang share screen Han. Oke, oke. Aku share screen sebentar. Harapannya teman-teman kalian kalau punya pertanyaan gitu ya langsung nanya aja gitu. Kadang-kadang tuh saya Apakah sudah terlihat Ibu?
Kelihatan kan? Kadang-kadang saya tuh lupa apa yang mau disampaikan kalau kalian bertanya kan jadi oh ya tentang ini jadi saya sampaikan gitu ya. Sebentar, Oke? sebentar Ibu. Mm-mm. Oke, mungkin dari ulang dulu. Jadi di sini niatnya saya itu mau dibuat seperti logo loading page Ibu. Lalu di sini ada sign up kotak-kotak yang memang isinya daftar. Jadi nanti API-nya itu ke email yang memang untuk menyimpan data dari pengguna. Lalu setelah itu masuk ke loading page, lalu masuk ke homepage Ibu. Di homepage ini setiap fakultas itu kan memiliki lembaganya masing-masing. Jadi di sini berisi misal seperti FISIP memiliki berita, lalu pelaporan yang memang ada administrasi atau perkara bisa dilihat juga. Dan ini masuk ke laporannya. Lalu setelah laporan itu dibuat, lalu masuk ke halaman yang berisi laporan. Jadi misal laporan-laporan yang sudah dibuat akan dilihat hasilnya pada halaman yang ini. Lalu pada tombol back ini akan kembali ke halaman fakultas seperti itu. Dan di sini eh, saya membuat berita fakultas yang memang bisa dilihat. Lalu nanti itu bisa muncul pop up kalau memang sudah ada isinya seperti itu Ibu. Dan di sini ada tombol homepage, kembali ke homepage. Lalu yang terakhir ada di fitur chat yang memang menyediakan kontak-kontak lembaga seperti contoh di BEM UPN lalu ada fitur chatnya yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengechat salah satu anggota atau bagian dari lembaga tersebut. Oke. Kembali. Lalu ada di Kelihatan ya. ya di profile setting yang memang berisi eh, aksesibilitas pengguna seperti akun, lalu bisa ganti profile juga dan lain-lain seperti itu Ibu. Untuk wireframe seperti itu Ibu. Alurnya seperti itu. Mungkin bisa dilihat di workflow-nya. Boleh kan di share screen lagi bagian user flow kan? Gimana Rehan? Waduh. Hmm, hmm. Ke bagian user flow. Nah ya seperti itu Ibu. Mana user flow-nya? Oh, Ini Ibu. oke. Jadi saya bagi dua Ibu. Aplikasi Login sign ya. up dan course flow dari aplikasi yang akan saya buat. Seperti itu Ibu. Oke. Berarti ada user BEM-nya dong. User apa itu Bu? User yang megang yang di BEM. Itu buat BEM kan tadi ya? Iya, benar Ibu. Untuk Berarti ada mahasiswa, jadi untuk mahasiswa lalu nanti ada khusus buat yang memang menanggapi laporan Ibu. nah yang Jadi menanggapi ada laporan ada ya terpisah. yang menanggapi laporan siapa? Lembaga Ibu. Yang menanggapi laporan lembaga. Iya, jadi misalnya kayak BEM yang apa ya di apa namanya humas ya, pokoknya yang seperti itu Ibu, yang kebagian kemahasiswaan Ibu. Di masing-masing fakultas. Iya Ibu, benar. Oh, berarti laporannya bukan ke BEM ya? Aku pikir tadi ke BEM. Iya laporannya ke BEM Ibu, BEM masing-masing fakultas Ibu. Oh, laporannya ke BEM masing-masing fakultas, Ya, kemudian dari BEM dilanjutkan ke fakultas. Dari jadi BEM diapain? jadi kan pertama dari mahasiswa Ibu. Mahasiswa membuat laporan. Lalu Ya. ke BEM atau ke Hah? lembaga seperti SM atau yang memang mengurusi hal kemahasiswaan. Nah, Lalu laporannya kembali lagi ke aplikasi lagi Ibu, kembali lagi ke mahasiswa. Tuh. Kalaupun urusan kemahasiswaan seperti KRS dan lain-lain itu ke fakultas, Ibu.
Ini bagus kalian kalau kalian bisa ngerjain. Ini kayak tiketing jatuhnya ya, Iya, laporan. Ibu. Penyatuan pusat informasi. Jadi Iya, informasi yang disebarkan itu secara terpusat ditaruh di aplikasi seperti itu, Ibu. kalian kuasain ini ide apa alur ide segala macam. Kalau bisa go live lebih bagus lagi. Jadiin portofolio ini udah cukup, udah jadi udah bagus ya karena memang sekarang banyak banget yang mau bikin ginian juga gitu. Tapi kalian pastikan usernya kurang nih. Usernya cuma user yang make. User itu yang make siapa aja? Pelapor, Mahasiswa, Ibu. siapa lagi? Kan bukan cuma mahasiswa yang pakai. Karena kita lingkupnya aplikasi yang memang untuk satu lembaga, misal UPN saja. Jadi hanya mahasiswa UPN yang pakai seperti itu, Ibu. Oke. Kita samakan persepsi. User itu kalau menurut Resa apa? User, pengguna, Pengguna, Ibu. Pengguna dari aplikasi. pengguna. Ya, Persepsinya pengguna itu yang punya urusan di situ kan. iya seperti itu, Ibu. Pengguna itu yang bisa target ya. Kalau menurut Resa pengguna itu target aplikasi kan? Ya, Benar nggak? Target aplikasi kan? Padahal user itu semuanya. Admin itu user. Yang menanggapi laporan itu user. Semua orang yang bisa berhubungan dengan aplikasi itu namanya user. Jadi kalau saya lihat di sini, usernya lebih dari satu. Usernya itu pengguna, targetnya. Usernya tadi mungkin ada PIC di BEM yang ngeliatin laporan. Kemudian ada PIC, mungkin nanti kalau kalian aplikasinya kepake sampai fakultas, ada PIC lagi di fakultas yang menanggapi laporan, apakah ditanggapi atau enggak. Kalau ditanggapi, dia kasih insight atau balasan bahwa begini-begini, masalah A, penyelesaiannya seperti ini. Dia yang input di fakultas, berarti dia user juga. Gitu ya. Sampai akhirnya informasi laporan tadi awalnya dari pelapor, prosesnya ke BEM, prosesnya ke fakultas, sampai balik lagi ke pelapor, tadi dari beberapa user gitu. Sampai ada balasannya, kan itu ada prosesnya ya. Benar iya, nggak? Ibu. Nah, itu. Bisa dilengkapi nanti. Kalau di sini nggak apa-apa untuk wireframe-nya untuk user target nggak apa-apa. Tapi kalau untuk user yang ini, saya pengennya semuanya ditaruh. Jangan Baik, cuma Ibu. target pengguna. Ya. Jadi kita bisa ketahuan si BEM itu ngapain di aplikasi. Apakah dia bisa lihat, dia bisa submit, atau dia bisa lanjutkan, apa gitu. Jadi rencana saya segini, Bu. Nanti kan ini kan untuk yang pengguna, ya, Bu. Jadi ada sa- jadi nggak kayak seperti ruang guru kan ada yang memang khusus untuk mentor. Jadi untuk yang guru itu kan dibedakan dengan user seperti itu, Ibu. Jadi nanti itu saya membuat dua, tapi kan fokus saya pada UTS kali ini saya memfokuskan pada pengguna, Ibu. Dan memang Oh, rencana ya. saya pada UAS nanti untuk high fidelity-nya saya memang membuat dua, Ibu. Jadi Oh nanti gitu. ada yang Oke. memang, ya jadi khusus yang memang penanggap laporan seperti fakultas dan BEM itu menggunakan yang itu, Ibu. Dan di API dengan aplikasi yang untuk user. Jadi setiap laporan itu ditanggapi akan masuk ke hasil laporan yang user Ya. kasih itu. Seperti itu, Ibu. Oke. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kayaknya yang lain juga bikinnya user target ya. Karena maybe kalian belum dapat materi flowchart, eh, user autentikasi, user requirement segala macam. Tapi kalau mau dilengkapi nggak apa-apa ya juga.
Karena yang namanya user itu adalah persepsinya lagi ya, yang namanya user itu yang berhubungan dengan aplikasi siapapun itu. Admin, user, nanti yang mendapatkan laporan itu namanya user. Pelapor itu namanya user. Pokoknya semua orang yang berinteraksi dengan aplikasi itu namanya user gitu ya. Jadi ketika mintain user flow itu berarti dimintain semua rule mereka, semua apa ya? Rule ya, semua rule mereka di aplikasi itu gitu ya. Mereka bisanya ngapain gitu ya. Kita samain persepsi aja. User itu nggak hanya target, tapi Baik, semua Bu. yang berhubungan dengan aplikasi. Oke, thank you Reza. Terima kasih kembali, Bu. Yuk, bagus aplikasinya. Tinggal dilengkapi aja. Terima kasih, Bu. Yuk. Tapi ini aplikasi kalau aplikasinya yang ngelola BEM berarti aplikasi sosial ya. Kalau yang ACC Rektorat baru tinggi kan sampai ke universitas gitu. Kalau bisa sampai ke kampus bagus tuh. Oke, ada yang lain teman-teman? 20 menit lagi, satu kelompok lagi deh ya. Kami dari kelompok 3 Bu, boleh, mungkin Bu. dari kelompok kami. Siapa dulu? Ada Kelompok Malgifari, 3. kelompok berapa? Kelompok sebentar, Bu. Kelompok 6, Bu. Kelompok. Iya. Aplikasinya apa? Kami menggunakan aplikasi Rekberin aja, Bu. Apa tuh? Rekberin aja. Rekberin. Ya udah, itu deh Iya, apa? share screen ya. Saya izin share Screen. screen ya, Bu. Langsung ke ininya aja. Rekberin aja. Aduh, apa sih? Lucu banget namanya. Langsung ke hasilnya aja Mungkin saya teman-teman. Crazy. singkat aja kan ya. Ya, singkat aja. Saya dari jam 7 nih. Depan Ya, Bu, laptop. jadi diambilnya tuh dari latar belakangnya karena banyaknya penipuan, Bu, penipuan transaksi secara online gitu, Bu. Oh, Di sini kalian kami kayak gitu. Oh, ya. iya, Bu. Kita yang Gimana tuh menjamin suaranya? keamanan. Untuk rejeknya masih ini, Bu, belum dicantumin ke laporan, masih Oh, belum belum. difotoin. Oke, mau ditanyain aja deh ya. Ada nggak yang mau ditanyain yang kira-kira masih ragu gitu? Mungkin ya di user flow mungkin ya, Bu. Ada boleh Oh, tolong. workflow. Oke, workflow. Nggak kelihatan workflow-nya. Oh. Nah, ya. Ini kalian pakai workflow-nya kok pakai sticky Kenapa, Bu? note? Kok pakai sticky note? Jangan pakai sticky note. Yang sticky note itu yang affinity diagram. Oh, Ya, kalau workflow oke, itu Bu. dia pakai bagan flowchart ya. Oke, baik, bentar. Tapi untuk alurnya sendiri tuh udah seperti ini apa bukan ya, Bu? Kalau kalian mempelajari bagan flowchart, dia bentuknya start ya, awalnya tuh start, terus kemudian proses, dia kan ada bentuk kotak. Nah, kotak itu prosesnya apa di dalam situ. Lalu ada lagi bentuknya segi belah ketupat ya. Belah ketupat itu dia option, pilih
if else pilihan. Jadi jika terjadi ini ke sini, jika enggak ke sini gitu ya, pilihan. Nah, ini sesuaikan aja dengan bagan flowchart biar kelihatan. Kalau ini kan kalian jadi kayak gimana nih? Pembayaran, bentuk transaksi awal. Nah, di pembayaran, misal pembayaran nggak selesai, terus kalau nggak selesai kemana gitu ya. Ini udah benar pakai kata kerja ya. Login, terus melakukan, kalian tuh tadi apa? Rekberin. Oh, yang prosesnya gimana deh? Coba ceritain prosesnya. Jadi ini tuh misalnya diambil dari ini Bu, kayak transaksi dari Facebook kan, kalau Facebook dia nggak ada sistem keamanannya Bu, dia berjalannya sendiri. Nah kita di sini menyediakan keamanannya aja Bu. Iya. Jadi Oke, lanjut. Ya Bu, mungkin sistemnya itu lebih kayak Shopee sih Bu. Cuma kalau Shopee kan dia nyantumin produknya secara langsung ya, ada etalasenya gitu di. Tapi kalau kita itu langsung ke sistem pembayarannya Bu. Jadi Masuk ke sistem pembayaran. Sistem transaksinya aja Bu, bukan yang. Coba lihat itunya tadi, workflow-nya tadi deh. Workflow-nya tadi. Workflow, oke, workflow. Nah, ini. Coba gedein. Jadi dia workflow-nya, jadi workflow itu proses bisnisnya, alur, journey dari si sistem. Kalian sebelum masuk aplikasi kan mulai itu kemana? Kalau tadi kelompok Resa loading page dulu, oke, loading page dulu, habis loading page baru masuk ke login, habis masuk ke login baru masuk ke home, dari home masuk ke isi laporan gitu ya. Tapi yang di highlight bukan fiturnya, bukan halamannya, tapi prosesnya. Start, terus login. Login kan proses login ya. Kemudian habis login, kalian ini apa? Membeli, menjual, prosesnya mana? Kata kerjanya. Kata kerja membuat transaksi. Membuat transaksi itu apa? Buat transaksi. Buat transaksi pembelian. Ya, Adam? Yang buat transaksi tuh habis registrasi, login, buat transaksi itu apa? Adam, wireframe Dam. Adam. Coba Muhammad Zakir. Nah, atau lagi langsung sini deh. Langsung sini deh, coba. Iya. Nah, kalau wireframe, teman-teman, ini wireframe kemarin saya tekankan no color, ya. Dia no color. Dia no narrow gini, nggak ada panah. Terus dia cukup sederhana aja, kotak gambar, tulisan, tombol icon, udah. Kalau ini kalian kayak udah bikin prototype high fidelity-nya, udah jadi nanti. Ya, bikin wireframe-nya seperti kelompok sebelumnya. Seperti kelompoknya Anggita ya tadi ya, kelompoknya Anggita tadi, kelompoknya Resa, kelompoknya Resa ya. Oke ya, kalau ini udah jadi high fidelity-nya nanti saya nggak tahu awalnya gimana. Kalau ada panah gini, ini alur sebelum wireframe. Nggak perlu
ada tombol icon, dia pakai nggak perlu tombol icon back, nggak perlu ada tombol fitur di bawah, aduh namanya fitur apa yang di bawah itu kalau kita mau pindah ke home atau ke profile, nah itu nggak perlu. Jadi itu ditambahin pakai ini. Atau ini kalian udah jadi ya? Udah kalian integrasiin? Halo, Xavier atau Banyak, Bu. ada? Udah kalian integrasiin, udah jadi? Ini kayaknya Nero. Belum Sarah baru rancang gambaran besarnya aja, Bu. Ya maksudnya udah ketika diklik udah langsung pindah-pindah halaman. Seperti punyanya Resa tadi. Ayan coba atau Nova boleh tolong dibantu. Bu, itu udah bisa diklik, Bu. Udah bisa diklik. Nah, benar. Tapi saya pengennya wireframe-nya, bukan ininya ya. Saya pengen tahu kalian saya pengen tahu kalian setelah bikin Crazy Eights, terus milih idenya itu gimana, jadilah ide itu jadi wireframe gitu. Sampai situ dulu, nggak sampai sini. Nanti setelah itu baru kita dalami lagi lebih lanjut sampai ke sini gitu teman-teman. Jadi kalian mundur nih untuk bikin wireframe-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang jelas udah sesuai atau belum gitu ya. Sesuaikan. Dan workflow-nya disesuaikan juga tadi. User flow-nya mungkin juga disesuaikan ya. Coba lihat user flow-nya. Nah ya. Pakai bagan flowchart ya teman-teman. Terus dia pakai kata kerja aktif. Dia adalah sebuah proses gitu ya. Kalau proses itu kan membeli, menerima, mengaktifasi gitu ya. Ada kata kerjanya. Nah, kalian itu dibagi 3 gitu. Jadi nggak perlu ini. Jadi yang orange ini pembeli gitu ya maksudnya ya? Oh, yang orange ini Benar, maksudnya Ibu. pembeli. Terus yang pink ini maksudnya user admin ya. Penjual ini maksudnya oke. Jadi kalian cut pembeli, admin, penjual ini nggak usah ditaruh di sini. Bikin aja judul user flow pembeli, user flow admin, user flow penjual. Nah, mulainya dari registrasi login. Sebelum registrasi login, kalian kasih star, mode star. Jadi mulai masuk ke registrasi login gitu ya. Sampai ke bawah. Kalian ubah jangan pakai sticky note tapi pakai bagian flowchart. Begitu juga dengan admin. Udah benar nih usernya ada berarti ada 3, ada pembeli, ada admin, ada penjual. Si admin seperti itu juga. Kemudian penjual menerima transaksi, ya, udah benar. Tinggal diubah bagannya aja ya, teman-teman ya. Sama workflow-nya tadi. Sama workflow-nya mungkin udah benar, cuma karena nggak pakai flowchart, jadinya saya agak bingung bacanya. Oke, berarti cuma di format aja ya, Bu? Formatnya aja. Formatnya aja sih. Ini kayaknya saya lihat yang workflow juga gitu tadi yang atas. Kayaknya kalian masukin juga tuh pembeli, penjual gitu ke dalam kotaknya. Padahal itu di luar. Jangan dimasukin ke proses. Baik, Ibu. Oke. Berarti untuk wireframe juga yang no color ya, Bu? Wireframe no color. Cukup layout, tata letak, tulisan, sama penempatan gambar. Baik, Ibu. Terima kasih.
Oke, udah. Tadi ada yang chat Reza, apa yang mau ditanyain Reza? Reza Akbar, ada yang mau ditanyain? Tadi kita tuh mau review juga Bu sebenarnya, cuman udah keduluan sama Adam. Nggak apa-apa Bu. Oh ya, ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum jam 12 pas nih. Saya mau nanya terkait pengumpulan aja sih Bu. Itu nanti dilakukannya secara individu atau kelompok ya? Pengumpulannya kelompok aja. Satu orang aja. Tiap kelompok ada perwakilannya satu orang yang mengumpulkan. Oke baik Bu, terima kasih. Oke, hari ini ya jam 12 malam. Gak ada yang mau ditanyain, Ripka, benar? Untuk flow wireframe Crazy Eight semua tadi ya, sesuaikan dengan kelompok-kelompok yang tadi, yang sudah presentasi. Kalau sama, insya Allah benar. Kecuali tadi tadi udah gitu. Oke, silakan. Oke, saya mau mengingatkan lagi bahwa tugas masing-masing ya tadi cari contoh website minimal 3 page, satu flow, satu alur gitu ya. Kalian contoh sampai jadi gitu ya, sampai sama gitu ya, sampai itu sama gitu. Kalaupun nggak punya gambarnya, ya gambarnya digantikan dengan WFM aja, X gitu ya, terus tulisan, tombol, icon, paddingnya gitu ya. Tiap orang mengerjakan satu desainnya, satu produk. Boleh mobile, boleh website. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, nggak ada ya. Terima kasih teman-teman. Saya belum sharing screen ini ya. Yuk, udah semua dibuka? Oke, udah ya. Oke, buat peran. Tunggu. Oke, thank you. Oke, teman-teman, terima kasih kehadirannya pagi ini. Silakan review kembali dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.